Kenapa ada orang yang gajinya biasa aja tapi hidupnya tenang, sementara kita yang lembur tiap hari tetap aja nggak punya tabungan? Coba jawab dalam hati. Kenapa ada karyawan UMR yang bisa nabung, bisa punya dana darurat, sementara ada juga yang gajinya 2 kali lipat tapi tiap akhir bulan deg-degan nunggu notifikasi gajian? Kenapa ada pedagang kecil yang penghasilannya nggak tetap, kadang rame kadang sepi, tapi pelan-pelan bisa beli motor cash, bisa renov rumah sedikit demi sedikit, sementara kita slip gaji jelas, tanggal masuk pasti, tapi saldo nggak pernah pasti? Aneh nggak sih? Atau mungkin kamu pernah ngalamin ini, awal bulan semangat banget, gaji masuk, rasanya lega, bulan ini harus lebih rapi nih keuangannya, tapi seminggu kemudian makan enak sekali, ngopi 2 kali, flash sale, bayar cicilan, top up e-wallet, transfer sana sini. Tiba-tiba tanggal 18, saldo tinggal sisa receh, mulai buka aplikasi pinjaman, atau minimal mulai hidup hemat banget sambil nunggu tanggal 25, dan kamu mulai mikir, kayaknya emang gaji gue kurang deh. Tapi tunggu dulu, ada orang yang gajinya sama kayak kamu, hidupnya nggak mewah, tapi tenang, nggak panik kalau motor tiba-tiba rusak, nggak stres kalau harus bantu orang tua, nggak pusing tiap ada kebutuhan mendadak. Apa bedanya? Apakah mereka lebih pintar, lebih beruntung, punya koneksi orang dalam? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih sederhana dari itu? Di video ini kita bakal bongkar satu hal yang jarang banget dibahas secara jujur, mindset orang susah versus orang kaya. Dan menariknya, bedanya seringkali bukan di jumlah uang, tapi di satu kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus, kebiasaan yang kelihatannya sepele, nggak keren, nggak viral, nggak bisa dipamerin. Tapi kalau dilakukan 5-10 tahun, hasilnya bisa bikin jarak yang jauh banget. Bayangin 2 orang start di titik yang sama hari ini, gaji sama, umur sama, latar belakang sama, 5 tahun ke depan, yang satu masih muter di situ-situ aja. Yang satu mulai punya aset, punya pegangan, punya rasa aman. Yang bikin beda cuma satu hal, dan mungkin setelah kamu selesai nonton video ini, kamu bakal sadar, masalahnya bukan di nominal gaji kamu, bukan juga di keadaan kamu, tapi di kebiasaan kecil yang tanpa sadar kamu ulang setiap bulan. Dan kalau kamu berani jujur sama diri sendiri hari ini, kamu bisa mulai beda dari sekarang. Sekarang pertanyaannya, kamu mau tetap di pola lama atau mau ngerti di mana sebenarnya letak masalahnya? Kalau kamu ngerasa ini gua banget, lanjut nonton. Sekarang kita ngomong jujur, mayoritas dari kita nggak miskin karena nggak kerja keras. Kita capek, kita lembur, kita usaha, tapi tetap aja rasanya hidup nggak maju-maju. Coba bayangin, satu cerita yang mungkin mirip sama hidup kamu. Namanya Andi, kerja di pabrik, gaji 4 juta, kadang lembur bisa 4,8 juta, setiap bulan rutinitasnya sama, tanggal 25 gajian, langsung bayar kos 800 ribu, kirim orang tua 500 ribu, cicilan motor 700 ribu, pulsa, listrik, makan, transport, sisa ada, tapi tipis. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya mulai muncul di hal kecil yang kelihatan nggak bahaya. Weekend nongkrong, ngopi biar waras, diskon 11-11, upgrade HP karena kamera udah ketinggalan, totalnya kecil-kecil. Tapi kalau di jumlah, habis. Lalu tanggal 18 datang, Andi mulai ngerem. Makan seadanya, berharap nggak ada motor mogok, berharap nggak ada keluarga sakit, dan ini terus berulang. Bukan cuma Andi, mahasiswa juga mirip. Awal bulan kiriman masuk, tiba-tiba ikut tren makan di tempat hits, belanja online karena lagi promo. Akhir bulan, makan mie instan 3 hari berturut-turut. Pedagang kecil pun kadang sama. Lagi rame, uang masuk banyak, langsung beli barang konsumtif. Begitu sepi, panik. Pola yang sama, dan kesalahan umumnya cuma satu. Kita memperlakukan uang sebagai alat pelampiasan, bukan alat pembangunan. Setiap kali capek, kita hadiahkan diri dengan belanja. Setiap kali stres, kita kompensasi dengan konsumsi. Padahal secara nggak sadar, kita lagi bikin diri sendiri makin rentan. Kita hidup tanpa bantalan, nggak ada dana darurat, nggak ada aset, nggak ada cadangan. Jadi setiap ada masalah kecil, rasanya seperti bencana besar. Motor rusak 800 ribu panik, orang tua butuh bantuan bingung, kerjaan goyah stres berat. Kenapa? Karena kita hidup dari gaji ke gaji, dari kiriman ke kiriman, dari dagangan hari ini untuk makan besok. Dan yang lebih bahaya, kita mulai percaya bahwa ini normal. Kebanyakan orang juga gini kok, ya emang hidup susah, nanti juga kalau gaji naik beres. Padahal kenyataannya, banyak orang yang gajinya naik tapi polanya tetap sama. Artinya masalahnya bukan di angka, masalahnya di cara kita memandang uang. Dan sebelum kita ngomongin solusi, kita harus berani ngaku dulu. Selama ini mungkin kita kerja keras, tapi belum kerja dengan arah. Dan di bagian berikutnya, kita bakal bahas satu persatu perbedaan
pola pikir yang bikin jarak itu makin lebar setiap tahun. Poin 1, fokus ke nominal versus fokus ke arah. Kebanyakan orang berpikir begini, kalau gaji gue naik, hidup gue pasti lebih tenang. Kelihatannya masuk akal. Tapi coba lihat sekitar kamu. Berapa banyak orang yang dulu gajinya 3 juta bilang, kalau tembus 5 juta, gue aman. Begitu 5 juta tercapai, targetnya naik lagi. Kalau 8 juta baru lega. Begitu 8 juta datang, tetap aja rasanya kurang. Kenapa? Karena yang naik bukan cuma penghasilan, gaya hidup ikut naik. Orang mindset susah fokusnya selalu di nominal. Kurang berapa lagi? Gaji gue kecil. Coba aja gue digaji segitu. Padahal uang itu seperti kendaraan. Yang menentukan kamu sampai mana bukan cuma seberapa kencang mesinnya, tapi kamu arahkan kemana. Contoh sederhana. 2 orang dapat bonus 3 juta. Yang pertama langsung upgrade HP. Yang kedua pakai 2 juta untuk beli alat usaha kecil. Dan 1 juta ditabung. Setahun kemudian, HP yang dibeli orang pertama nilainya turun. Alat usaha orang kedua masih menghasilkan. Bukan soal benar atau salah, tapi soal arah. Orang kaya nggak selalu punya uang lebih dulu, tapi mereka lebih disiplin dalam menentukan arah uangnya. Dan arah itu yang bikin jarak makin lama makin jauh. Insight penting, uang tanpa arah selalu habis. Uang dengan arah pelan-pelan membangun. Poin 2, menghabiskan sisa versus menyisakan dulu ini. Kebiasaan kecil yang efeknya luar biasa. Mayoritas orang pakai rumus ini. Gaji minus pengeluaran sama dengan tabungan. Kalau ada, masalahnya hampir nggak pernah ada sisa. Karena pengeluaran itu fleksibel. Selalu bisa membesar mengikuti pemasukan. Orang dengan mindset kaya pakai rumus kebalikannya. Gaji minus tabungan, garis miring investasi sama dengan pengeluaran. Artinya apa? Begitu gaji masuk, mereka langsung menghilangkan sebagian uang itu dari jangkauan. Bukan karena mereka nggak butuh, tapi karena mereka tahu kalau nggak dipaksa, nggak bakal ada yang tersisa. Ada cerita tentang Sari, kerja di minimarket, gaji 3,2 juta. Dia mutusin satu hal sederhana, setiap gajian 300.000 langsung pindah ke rekening terpisah. Awalnya berat banget, temennya bisa nongkrong lebih sering, dia harus nolak beberapa kali. Tapi 2 tahun kemudian, Sari punya dana darurat hampir 8 juta. Sementara temennya masih bilang, gua nggak bisa nabung, gaji gua kecil. Padahal nominalnya sama, bedanya cuma satu kebiasaan, urutan prioritas. Insight penting, orang susah menabung kalau ada sisa, orang kaya menciptakan sisa dengan paksa. Dan disinilah perbedaannya mulai kelihatan, karena yang membedakan hidup bukan satu keputusan besar, tapi keputusan kecil yang diulang setiap bulan. Di poin berikutnya kita akan masuk ke perbedaan yang lebih dalam lagi, tentang bagaimana mereka melihat kerja dan aset. Poin 3, bekerja untuk uang versus membuat uang bekerja. Dari kecil kita diajarin pola yang sama. Sekolah yang rajin, lulus cepat, cari kerja bagus, dapat gaji, selesai. Dan nggak ada yang salah dengan kerja keras. Masalahnya muncul ketika satu-satunya cara kita menghasilkan uang adalah dengan menukar waktu dan tenaga. Artinya kalau kamu berhenti kerja, uang juga berhenti. Itu yang disebut kerja untuk uang. Mayoritas orang berhenti di sini. Begitu capek, solusinya cuma satu, cari kerjaan yang gajinya lebih tinggi. Padahal orang dengan mindset kaya mulai mikir berbeda. Mereka tetap kerja, tapi sambil bertanya, gimana caranya uang gue bisa kerja juga? Contohnya sederhana, Budi kerja kantoran 9-5, gajinya 5 juta. Dia sadar satu hal, kalau cuman andalkan gaji, kenaikan hidupnya pelan banget. Jadi dia mulai belajar desain grafis lewat YouTube. Awalnya cuma iseng. 6 bulan kemudian dia dapat klien freelance kecil-kecilan. Setahun kemudian penghasilannya nambah 2-3 juta per bulan dari skill itu. Itu aset. Aset nggak selalu properti atau saham besar. Aset bisa, skill yang menghasilkan, bisnis kecil, investasi rutin, bahkan relasi yang produktif. Orang mindset susah fokus menambah jam kerja. Orang mindset kaya fokus menambah aset. Insight penting, kalau satu-satunya sumber uang kamu adalah badan kamu selalu rapuh. Tapi kalau kamu punya aset, kamu punya penyangga. Poin 4, takut mulai versus takut diam. Ada satu kalimat yang sering banget kita dengar, nanti aja kalau udah siap. Masalahnya, siap itu ilusi. Orang dengan mindset susah sering takut rugi kecil, takut gagal, takut malu, takut salah. Akhirnya nggak mulai-mulai.
Sementara orang mindset kaya bukan berarti nggak takut. Mereka juga takut, tapi yang mereka takuti bukan rugi kecil. Yang mereka takuti adalah diam terlalu lama. Contoh nyata, 2 teman mau jualan online. Yang pertama bilang, gua mau nunggu foto produk bagus dulu, logo harus proper, feed Instagram harus estetik. Yang kedua bilang, udahlah pakai HP aja dulu, yang penting mulai. 6 bulan kemudian, yang mulai duluan udah ngerti produknya laku yang mana, udah punya pelanggan tetap, udah tahu cara jawab komplain. Yang nunggu masih mikir konsep. Bukan karena yang pertama lebih pintar, tapi karena dia belajar dari gerak, bukan dari teori terus. Insight penting, kerugian kecil bisa diganti, waktu yang hilang enggak bisa dibeli lagi, dan sering kali yang bikin kita tetap di level yang sama bukan karena nggak ada kesempatan, tapi karena kita terlalu lama menunggu momen sempurna. Di poin selanjutnya, kita bakal bahas kebiasaan yang paling sering bikin orang tetap terlihat kaya, tapi nggak pernah benar-benar kaya. Poin 5, penghasilan naik, gaya hidup ikut naik versus penghasilan naik, aset ikut naik. Ini jebakan paling umum. Begitu gaji naik, langsung upgrade hidup. Dulu naik motor biasa, sekarang pengen yang lebih keren. Dulu HP masih layak, sekarang pengen yang terbaru. Dulu makan sederhana, sekarang tiap weekend harus healing. Kita merasa itu hadiah atas kerja keras, dan nggak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja. Masalahnya muncul kalau setiap kenaikan penghasilan selalu diikuti kenaikan gaya hidup dengan kecepatan yang sama atau bahkan lebih cepat. Akhirnya apa yang terjadi? Secara kasat mata hidup terlihat naik level, tapi secara finansial tetap rapuh. Coba bayangin, 2 orang yang gajinya naik dari 4 juta ke 6 juta, orang pertama langsung upgrade cicilan motor dan kos lebih mahal. Pengeluarannya ikut naik jadi 5,8 juta. Orang kedua tetap hidup dengan pola lama selama 1 tahun. Pengeluarannya tetap 4 juta. Selisih 2 juta dia tabung atau investasikan. Setahun kemudian, yang pertama hidupnya terlihat lebih keren. Yang kedua asetnya bertambah 24 juta. 5 tahun kemudian jaraknya makin jauh. Insight penting, level hidup yang naik cepat bikin kamu terlihat sukses. Level aset yang naik cepat bikin kamu benar-benar aman. Orang kaya nggak selalu pelit, mereka cuma menunda upgrade demi percepatan pertumbuhan. Poin 6, terlihat kaya versus menjadi kaya. Ini mungkin yang paling pedih. Di era media sosial, tekanan untuk terlihat sukses itu besar banget. Pakai barang branded, ngopi di tempat estetik, liburan biar ada konten. Tanpa sadar kita berlomba terlihat mampu. Padahal banyak orang yang terlihat kaya sebenarnya cuma punya cicilan. Mobil keren, kredit. HP mahal, pay later. Liburan, dicicil. Secara visual meyakinkan, secara finansial melelahkan. Sebaliknya, banyak orang yang benar-benar punya aset justru tampil biasa. Kenapa? Karena fokus mereka bukan impress orang lain, tapi membangun fondasi. Ada satu cerita sederhana, Pak Rahmat, pedagang gorengan. Penampilannya biasa banget. Bajunya sederhana, motornya lama, orang mungkin nggak anggap dia orang berada. Tapi 10 tahun jualan konsisten, dia beli tanah kecil. Pelan-pelan bangun kontrakan 1 pintu. Sekarang kontrakan itu bantu biaya sekolah anaknya. Dia nggak terlihat kaya, tapi dia sedang menjadi kaya. Insight penting, yang mahal belum tentu membuat kamu kuat. Yang kuat seringkali nggak terlihat mahal. Dan kalau kita tarik garis besar dari semua poin tadi, bedanya sering cuma satu kebiasaan. Orang dengan mindset susah mendahulukan konsumsi dan kenyamanan sesaat. Orang dengan mindset kaya mendahulukan pertumbuhan dan keamanan jangka panjang. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu lihat hidup kamu hari ini, kamu lagi ada di pola yang mana? Di bagian berikutnya, kita nggak cuma ngomong mindset. Kita bakal bahas langkah konkret yang bisa langsung kamu lakukan mulai bulan ini. Oke, sekarang kita turunin semua pembahasan tadi ke sesuatu yang lebih konkret. Bukan teori, bukan motivasi doang, tapi langkah yang bisa kamu lakukan bahkan mulai gajian berikutnya. Karena mindset tanpa aksi cuma jadi wacana. Langkah 1, pakai sistem auto pisah di depan. Begitu gaji masuk, langsung pisahkan minimal 10%. Kalau gaji kamu 3 juta, berarti 300.000. Kalau 5 juta, berarti 500.000. Langsung pindahkan ke rekening terpisah. Kalau perlu, rekening yang nggak ada mobile bankingnya, biar nggak gampang diambil. Anggap uang itu bukan milik kamu lagi, itu milik masa depan kamu. Kalau kamu nunggu sisa, percayalah, hampir nggak pernah ada sisa. Langkah 2,
Bangun dana darurat sebelum gaya. Sebelum mikir investasi yang ribet-ribet, bangun dulu bantalan. Target awal 3 bulan biaya hidup. Kalau pengeluaran kamu 2 juta per bulan, berarti target minimal 6 juta. Kenapa ini penting? Karena tanpa dana darurat, setiap masalah kecil terasa besar. Motor rusak 700.000, panik. Tiba-tiba sakit stres, kerjaan nggak aman, overthinking tiap malam. Dana darurat itu bukan buat kaya, tapi buat tenang. Dan ketenangan itu mahal. Langkah 3, tambah 1 sumber aset, bukan 1 cicilan. Kalau penghasilan kamu naik, jangan langsung tambah cicilan. Tantang diri kamu begini, sebelum gue nambah cicilan, gue harus nambah aset dulu. Aset nggak harus besar. Bisa mulai dari belajar skill yang bisa dijual, buka usaha kecil online, investasi rutin nominal kecil, ikut pelatihan yang meningkatkan nilai diri. Fokus 1 dulu, jangan semuanya. Ingat, tujuan kita bukan cepat kaya. Tujuan kita memperkuat posisi. Langkah 4, tahan upgrade. Minimal 12 bulan ini berat tapi powerful. Begitu penghasilan naik, tahan gaya hidup tetap sama selama 1 tahun. Selisihnya masuk ke tabungan atau investasi. Bayangin kalau kamu naik gaji 1 juta dan tahan 12 bulan. Itu 12 juta terkumpul. Kalau 5 tahun, kamu udah punya akselerator yang nggak dimiliki kebanyakan orang. Langkah 5, evaluasi bulanan dengan 1 pertanyaan. Setiap akhir bulan duduk 10 menit, tanya diri sendiri, uang gue bulan ini bikin gue makin kuat atau makin lemah? Kalau jawabannya makin kuat, lanjutkan. Kalau makin lemah berarti ada pola yang harus diperbaiki. Nggak usah nyalahin diri, cukup perbaiki sedikit demi sedikit. Karena perubahan finansial itu jarang terjadi karena satu keputusan besar, tapi karena keputusan kecil yang konsisten. Dan sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian yang mungkin paling penting, tentang kenapa semua ini bukan soal jadi kaya, tapi soal keluar dari pola lama. Jadi kalau kita ringkas semua yang tadi kita bahas, bedanya mindset orang susah dan orang kaya seringkali bukan di jumlah uang, bukan di latar belakang, bukan di hoki, bukan di siapa orang tuanya, tapi di satu kebiasaan yang diulang terus-menerus, mendahulukan pertumbuhan daripada konsumsi. Orang dengan mindset susah bilang, nikmatin dulu nanti mikirin masa depan. Orang dengan mindset kaya bilang, bangun dulu masa depan, baru nikmatin dengan tenang. Kelihatannya cuma beda urutan, tapi dalam 5-10 tahun hasilnya bisa beda dunia. Dan yang paling penting, ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Kalau hari ini kamu masih hidup dari gaji ke gaji, itu bukan berarti kamu gagal. Kamu cuma sedang ada di pola yang umum. Dan kabar baiknya, pola itu bisa diubah pelan-pelan. Nggak perlu langsung ekstrim, nggak perlu langsung jadi investor besar, nggak perlu langsung punya bisnis. Mulai dari 100.000 pertama yang kamu sisihkan, mulai dari 1 skill yang kamu pelajari malam ini, mulai dari 1 keputusan kecil untuk bilang, gua nggak akan ulang pola yang sama. Karena 5 tahun dari sekarang, kamu akan ketemu 2 versi diri kamu. Versi pertama, yang tetap menyalahkan keadaan, yang tetap bilang gaji kurang, yang tetap hidup kejar-kejaran sama tanggal. Versi kedua, yang mungkin nggak kelihatan glamor, tapi punya dana darurat, punya aset kecil yang tumbuh, punya rasa aman. Dan semua itu dimulai dari 1 kebiasaan sederhana yang kamu pilih hari ini. Ingat, orang kaya bukan selalu orang yang penghasilannya paling besar, tapi orang yang paling konsisten membangun fondasi. Dan orang susah bukan selalu yang gajinya kecil, tapi yang terus mengulangi kebiasaan yang melemahkan dirinya sendiri. Sekarang pilihan ada di kamu. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka pikiran kamu, tulis di komentar, gua mulai sekarang. Bukan buat saya, tapi buat komitmen kamu sendiri. Share video ini ke teman kamu yang lagi berjuang juga, karena keluar dari pola lama itu lebih mudah kalau enggak sendirian. Dan ingat satu hal terakhir, uang memang penting, tapi yang lebih penting adalah kebiasaan yang mengatur uang itu. Karena pada akhirnya bukan soal kamu mulai dari mana, tapi soal kamu mengulang kebiasaan apa setiap bulan. Sampai ketemu di video berikutnya.